mati. Makanya kita harus berteriak. Ya, sebelum terlambat harus berteriak. Kita harus lawan itu ketidakadilan dan perilaku biadab memperlakukan Muhammad KC seenaknya. Sementara yang menjadi pemicu Abdul Somad tidak dilakukan apa-apa terhadap mereka yang telah berbuat melakukan penodaan agama Kristen, menyelewengkan, mengejek, menghina ajaran-ajaran Kristen, meskipun sudah dilakukan laporan, tidak ada tindakan apa-apa. Jadi sungguh sangat tidak adil. Betul ya. Jadi ini buat si malakama ya, buat Kapolri kalau sampai dia nggak bertindak. Jadi harus bertindak. Makanya kita teriak biar dilacak, biar disidik sekalian, biar dibuka semua. Ya kalau memang ada CCTV yang mati, ya itu mencurigakan tuh. Hanya orang dalam yang bisa tuh. Apalagi Siapa? iya. Ya kalau ada CCTV mati kan siapa nih? Kan siapa pertanyaannya kan? Yang Ada matiin. skenario. Nah itu mulai matinya di jam keberapa, di menit keberapa. Nah, itu gampang sekali tuh. Wah, itu orang di rumah sendiri kok memabes itu kan semua ada SOP-nya, ada sistem operasi prosedur di dalamnya, ada aturannya, ada yang batasi segala macam. Makanya bilang nggak mungkin. Itu pasti ada orang kuat di dalam yang backingin itu. Kalau nggak bisa deh. Bener kan si jenderal ini kan kurang ajar kan nanti. Barat Irian Jaya. Doa kami dan donasi kami selalu bersama dengan Anda semuanya. Dan kita terus berdoa, nanti akhir bulan kita Jumat minggu keempat kita bicara lagi tentang Papua. Dan kita akan terus berdoa agar Papua akan diberi kasih karunia. Haleluya. Ya, rombongan para nabi menyapa. Dan saya Nabi ke-26 ya menyapa Anda dengan penuh bahagia dan sukacita karena Nabi ke-26 sudah mendapatkan kebebasannya di dalam berbicara dan di dalam menyatakan iman dan pendapatnya. Dan di sini sudah aman dan tidak perlu diamankan lagi. Jadi saudara-saudara, mari kita wujudkan keamanan dan kemerdekaan yang sesungguhnya di Indonesia. Bebas dari penjajahan Islam. Ya, haleluya. Tema kita hari ini, Pak Polisi, jangan bohong dong. Ya, tapi sebelumnya kita akan dengarkan laporan diakonia dari koordinator para diaken, Pak Pendeta Jimmy Sun. Lanjut, ya, Pak. Ya, jadi ini kan gubrak-gubrak. Saya cuma mau komentar gini. Nggak heran kalau berdusta, karena kan anaknya bapak segala dusta. Ya kalau umatnya Nabi palsu ya gitu, pasti akan berdusta, kebenaran ditutupi. Tapi nggak apa-apa, Tuhan pembela kita. Yesus Kristus, Yesus masih yang maju perang nanti ganti kita. Yang penting terus kita suarakan. Nggak perlu takut, maju terus. Amin. Mungkin seperti itu dulu Pastor Paul. Amin. Luar biasa, serem sekali. Luar biasa. Lanjut dulu nih Pak Nugroho. Iya, terima kasih Pastor Paul. Ya, selamat malam, selamat pagi di belahan lain, belahan dunia lain. Selamat malam di Indonesia. Ya, selamat, salam sejahtera dan salam sehat, salam perjuangan. Salam perjuangan karena kita harus berjuang untuk memperjuangkan keadilan, melibas ketidakadilan. Terkait dengan Muhammad KC, judul hari ini, Pak Polisi jangan bohong. Setuju bahwa dalam hidup kita harus memegang prinsip kejujuran. Jangan bohong. Sekali orang berbohong, akan menutupi kebohongan itu pada waktu kemudian. Nah, kemudian bila ada yang mempersoalkan, dia akan menutupi kebohongan, merekayasa untuk menutupi kebohongan sebelumnya, akan membuat kebohongan berikutnya, demikian seterusnya. Jadi kebohongan selalu akan ditutupi dengan kebohongan rekayasa yang tidak benar. Karena itu hidup kita harus jujur di hadapan Tuhan dan kepada sesama. Nah, Pak Polisi jangan sebagai Anda personal dalam institusi penegak kebenaran, ya, keadilan, pengayom masyarakat, ya jangan bohong. Kalau Pak Polisi saja bohong,
apa yang mau dipercaya oleh rakyat. Nanti pada saatnya akan mendapatkan kesulitan sendiri dalam melaksanakan tugas karena Iya. orang lain rakyat tidak akan percaya. Ya, karena itu bertobatlah. Ya, siapa saja. Ya, kalau sekarang sudah berbohong harus minta maaf, bertobat dan jujurlah untuk selanjutnya agar hidup Anda itu nanti tidak terbebani oleh dosa-dosa dan beban salah-salah. Ya, karena sekali bohong nanti akan diikuti kebohongan berikutnya, merekayasa kebohongan lagi dan begitu seterusnya. Jadi yang diminta dalam kasus Muhammad KC, apa yang telah terjadi diungkap, harus sesuai dengan kenyataan, jangan ditutup-tutupi. Ya, kalau ada yang terlibat, ya dikejar. Nah, kita harus menegakkan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Muhammad KC bukan penjahat. Muhammad KC tidak layak diperlakukan, dihajar dan dihajar apalagi diincar sampai mati. Makanya kita harus berteriak. Ya, sebelum terlambat harus berteriak. Kita harus lawan itu ketidakadilan dan perilaku biadab memperlakukan Muhammad KC seenaknya. Sementara yang menjadi pemicu Abdul Somad tidak dilakukan apa-apa ya, terhadap mereka yang telah berbuat melakukan penodaan agama Kristen, menyelewengkan, mengejek, menghina ajaran-ajaran Kristen, meskipun sudah dilakukan laporan, tidak ada tindakan apa-apa. Jadi sungguh sangat tidak adil. Jadi penistaan agama mengarah hanya pada kelompok minoritas, terutama Kristen Katolik. Ya, kita suarakan apa yang terjadi dengan diri Muhammad KC harus diusut. Pada pengacara harus segera bertindak untuk melakukan visum dan periksa kesehatan. Bagaimana sesungguhnya kesehatan kondisi diri Muhammad KC agar tidak terlambat. Ya, saya yakin Tuhan akan memberi jalan dan pertolongan Muhammad KC selamat. Kalaupun dia memang harus jadi martir, ya akan terjadi sesuatu yang luar biasa di Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan apa nanti akan terjadi. Terima kasih, itu dulu. Jadi diingat, Pak Polisi, jangan bohong. Nah, apa yang saudara Anda perbuat itu akan dicatat oleh rakyat. Terima kasih, itu dulu Pak Paul. Ya. Luar biasa. Wah, ini Pak Haryanto Wijaya. Ini kemarin mau ngomong nggak kebagian nih kan. Halo, Pak Paul. Halo. Ya. Enggak, saya cuma mau cek aja, saya dari Sydney. Itu saya ada kirim untuk Yayasan Darmaris dan untuk medsos Sostenes udah masuk belum hari ini? Yang harian yang ke Sostenes kelihatannya hari ini masuk deh. Tadi sore baru dibicarain. Ini kelihatannya dari Australia, dia bilang begitu. Cuman saya tadi nggak sempat amatin, iya. Iya, sorry, enggak, soalnya saya tadi saya nggak sempat ngikutin, baru bangun nih. Iya, tapi kelihatannya tadi sudah dibicarain tadi. Saya lagi beres-beres, terus saya dengar selentingan tadi, ini kelihatannya dari Australia, dia bilang begitu. Saya rasa sudah masuk, Pak. Oke, nggak apa-apa, saya cuma cek kalau yang aja. Damaris nanti harus ngecek lagi, saya belum tahu. Oke. Iya. Oke, nggak apa-apa, terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto buat taburannya, luar biasa sekali. God bless you ya. Ini soalnya baru pertama kali, saya nggak tahu. Ya, tapi thank you ya untuk sudah peduli. Saya melakukan soalnya ya, oke? God bless you Pak Haryanto, luar Thank biasa. Kita lanjut ya. Yuk. Ardo Purba. Mana nih? Ya, shalom Pak Paul. Shalom Ardo Purba. Aduh. Maaf Pak Paul, saya juga lagi batuk nih Pak Paul. Sama. Ini ya. Pak Alengso ini, gara-gara Pak Alengso. Nabi ini. Rombongan Nabi kena batuk. Makanya beberapa hari ini, hampir seminggu ini saya nggak berdiakonia karena batuk sama flu. Gitu. Oke, kita lanjut ya Pak Paul ya. Begini Pak Paul, saya keringat lagu anak sekolah minggu Pak Paul. Bohong, 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 bohong itu dosa. Nah, kenapa? Karena sebagai institusi, Polri itu harusnya memberikan informasi kepada masyarakat dengan sebenar-benarnya, begitu.
Karena ini menyangkut pencitraan juga sebenarnya. Kalau berita yang ternyata yang di luar itu lebih real, yang A1, nah ini kan berarti udah suatu kebohongan begitu Pak Paul. Kenapa? Karena saya rasanya lebih percaya berita-berita atau informasi yang benar-benar di media sosial begitu ya, yang benar-benar yang fakta apa adanya yang terjadi sama MKC begitu. Karena kalau media-media kayak yang media-media mainstream seperti itu ya, yang agak konversi pers seperti itu, rasanya saya nggak percaya begitu Pak Paul. Karena ya penuh kebohongan begitu. Jadi kita ini sekarang seakan-akan ya penggiringan opini begitu bahwa ada sesuatu yang dilakukan yang terjadi sama Pak KC di dalam seperti itu. Nah, itu kan dari versi polisi begitu. Nah, kalau dari versi kita, itu pasti kan jelas berbeda ya. Setelah kita tahu bagaimana kejadiannya Pak KC begitu. Nah, yang saya juga sayangkan dari kejadian konversi pers yang dilakukan oleh polisi sebenarnya adalah kenapa judulnya ya, kenapa harus berdusta begitu? Karena kenapa nggak diungkapkan aja sebenar-benarnya? Ada apa sebenarnya gitu? Kan MKC seperti kayak dibilang Pak Nugroho tadi itu betul, karena Pak MKC ini kan bukan seorang kriminalitas, apalagi kriminalitas tingkat dewa ya, bukan. Ya, dia juga bukan seorang mafia. Kalau tadi Pak KC seorang mafia mungkin oke lah ya, dilakukan hal seperti itu. Tapi kan ini kan sangkut pautnya dengan agama begitu. Ya sebenarnya agama ini tidak ada urusannya dengan negara sebenarnya ya. Karena di negara manapun agama itu udah dipisahkan gitu ya. Apalagi negara Eropa, Amerika itu udah dipisahkan gitu antara agama sama negara. Nah, jadi inilah yang harus kita kerjakan lagi agar bukan hanya MKC saja, tapi kita yang ada bersuara nanti di sini, seandainya kena sesuatu hal yang seperti ini, gitu, kita nggak menjadi korban berikutnya, gitu. Karena ya kita tahu kan, hukum itu hanya berpihak kepada mereka saja, begitu. Ya, karena mereka ya maklum saja ya, mereka itu mayoritas, begitu ya. Jadi kita ini harus benar-benar bersuara lebih lagi begitu, karena tanpa kita berteriak kok kita diam saja ya akhirnya ya kita kan terus ditindas seperti itu. Inilah gunanya kita semua kayak menghimbau kepada para YouTuber, kepada para para penggiat seperti ini itu agar bersatu terus menerus begitu. Kita nggak usah mempedulikan lagi intimidasi yang mereka perbuat, karena ya tugas kita sebagai orang-orang Kristen di sini bersatu padu untuk menyuarakan kebenaran ini. Karena saya melihatnya tadi Pak Paul, saya baca beritanya, saya nggak tahan loh Pak Paul baca beritanya di komiko Pak Paul. Rasanya kayak mau nangis saya rasanya Pak Paul gitu. Jadi bagaimana rasanya orang-orang terdahulu ya yang pernah ditangkap sama polisi ya, kan kalau Pak KC kan jelas-jelas terekspo ya media ya. Nah, tapi orang-orang sebelumnya kayak Saifullah Ibrahim atau siapa yang pernah tangkap polisi itu kayak mungkin aja kayak Meliana itu mungkin juga disiksa di dalam sana gitu. Meliana yang kasus di Asahan kemarin itu. Begitu. Jadi saya rasanya sangat prihatin sekali Pak Paul, karena ternyata dengan adanya konversi pers seperti ini berarti ini sudah membuktikan bahwa sebenarnya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan yang terjadi itu sudah terbuka lebar sekarang kebenaran itu. Itu saja Pak Paul, komentar saya Pak Paul. Terima kasih. Betul. Memang kalau melihat dustanya itu, biarlah jangan ada dusta di antara kita, tapi sayang. Tadi ya, kali bohong-bohong itu dosa itu kan. Kalau katanya Ustadz Islam itu, Ustadz Taki itu, bokong-bokong itu enak. Nah, dia bilang begitu katanya. Yang kemarin kan, si Ustadz Taki itu kan bilang bokong itu enak.
dan dihalalkan dan diizinkan di dalam Islam. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Yesus Savior, silakan. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam. Wah, sudah masuk suaranya, bagus. Merdu. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Ini memang Zoom-nya Pak Paul, channel Pak Paul ini luar biasa benar-benar. Gubrak-gubraknya, waduh. Serem ya. Kalau nggak ada channelnya Pak Paul ini, Indonesia kayaknya diam-diam aja nih. Tapi digubrak-gubrak dari sini, kayak ya rupanya mulai ada ngeri-ngeri sedap juga nih orang-orang di Indonesia ini ya. Terutama pada kadrun itu kan. Makanya kemarin kita lihat dari hari Senin Selasa itu para kadrun yang masuk itu kan. Wah, udah pada kalap itu mereka tuh. Dan memang kalau dilihat-lihat itu kadrun ini memang raja dusta ya. Sesuai dengan ajaran nabinya mungkin ya. Jadi dari segala kalangan saya lihat ini memang dari bawah aja. Kalau kita kadang-kadang lihat di acara di TV itu ada acara The Police tuh Pak ya. Itu kan ditangkepin itu yang orang-orang yang lagi minum, lagi mabuk, kecanduan morfin segala macam. Itu kalau ditanya polisi, jawabnya apa? Demi Allah katanya. Demi Allah. Tapi udah jelas dia salah. Bilangnya demi Allah. Jadi kita pengen ketawa juga gitu ya. Gemes jadinya. Nah itu juga sampai kalangan di polisi juga begitu kayaknya. Bikinnya pokoknya segala kalangan lah. Bahkan sampai pejabat-pejabat itu kayaknya kalau dusta atau bohong itu dianggapnya biasa-biasa aja gitu. Demi Allah tapinya korupsi. Kan susah jadinya tuh. Kita tuh ya di polisi juga mananya mungkin nggak akan ngaku ini. Kalau nggak dibongkar sampai ada yang berani membongkar gitu ya. Saya pikir nah ini memang ya kita coba berdoa aja buat Kapolri, buat Presiden dan yang berwenang lah berani membongkar ini. Karena kasus KC ini saya pikir ini ada hikmahnya juga ya. Ada hikmahnya juga bahwa akan menjadi satu hal yang sangat meledak ini. Dan betul sekali kalau Pak Paul bisa minta tolong sama Amnesty International itu Pak ya. Untuk menggubrak-gubrak Indonesia ini baik sekali. Karena kalau di Indonesia Amnesty Internationalnya udah nggak ada harapan Pak, karena itu kadrun itu. Yang ketuanya itu Usman Hamid itu kadrun Pak. Kalau soal yang mengenai pemerintah atau pokoknya menyangkut sama kelompok dia seperti waktu FPI yang 6 orang dibunuh itu, yang terbunuh di tol itu, wah dia kan teriak-teriak itu. Tapi soal ini mana ada suaranya? Nggak ada lah. Bangsa Komnas HAM atau apa yang sini YLBHI itu di sini mah hanya bayaran semua itu Pak. Jadi betul bersyukurlah kalau di sini ada, saya pikir ada channelnya Pak Paul dan orang-orang yang luar biasa seperti Saifuddin Ibrahim ya. Pak Abi itu, wah itu luar biasa betul-betul. Kita mendoakan terus supaya beliau juga channel ini bisa terus menjadi corong sejuta toanya untuk Indonesia supaya berubah. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan ya bisa terjadi perubahan besar dengan adanya kasus KC ini justru ya. Yaitu yang mungkin kita bisa doakan seterusnya dan kita tetap mendukung, bersuara terus untuk kebenaran ini yang tidak perlu takut yang berlebihan. Kita terus bersuara demi kebaikan Indonesia gitu. Ya Pak ya. Amin. Itulah, semoga tetap bersuara terus. God bless you all. Selamat malam. Ya. Jadi memang harus ada yang bersuara dan harus ada yang memviralkan. Nah, itu penting juga tuh. Betul, kalau betul. nggak kuat, nah Betul. harus diviralkan. Makanya saya kasih, ayo diviralkan ya. Haleluya.